wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Maghfirah. Di video kali ini saya akan menyimpulkan 4 materi dari dosen pengampu saya yang bernama Ibu Husnul Hatimah MPD. 4 materi tersebut ialah yang pertama kesantunan berbahasa, yang kedua keterampilan berbicara, yang ketiga keterampilan membaca, dan yang keempat keterampilan menyimak. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu kesantunan berbahasa. Apa sih kesantunan dan apa itu berbahasa? Kesantunan itu bisa diartikan etika atau perilaku dalam sehari-hari. Sedangkan berbahasa tentu saja itu berhubungan dengan komunikasi atau berkomunikasi. Jadi, maksud dari kesantunan berbahasa ialah sebuah etika dalam berkomunikasi. Di dalam bahasa Indonesia, kesantunan ada terbagi dua. Yang pertama, kesantunan linguistik. Nah, kesantunan linguistik ini ia cenderung kepada kata-kata dan arti yang ada di dalam kamus. Dan kesantunan linguistik ini lebih mengkhususkan kepada kata yang mengandung imperatif atau kalimat perintah. Kesantunan linguistik di dalam tuntunan imperatif ada mencakup 4 hal. Yang pertama, panjang pendek tuturan. Yang kedua, urutan tuturan. Yang ketiga, intonasi dan syarat-syarat genestik. Yang keempat, pemakaian ungkapan penanda kesantunan. Nah, di dalam 4 hal tersebut ada yang namanya intonasi. Nah, suatu intonasi apabila dipanjangkan itu akan membuat kalimat tidak santun, tetapi sebaliknya, apabila kita memanjangkan kalimat itu akan membuat sebuah kalimat itu menjadi santun. Dan intonasi ini juga berhubungan dengan ekspresi wajah. Jadi, apabila kita menuturkan kalimat dengan panjang, akan tetapi ekspresi wajah kita tidak mendukung, itu juga akan membuat sebuah kalimat kita itu tidak santun. Ada 3 macam kata yang merupakan penanda apakah sebuah kalimat itu santun atau tidak. Yang pertama adalah tolong, yang kedua mohon, yang ketiga silahkan. Saya akan mencontohkan dalam sebuah kalimat. Ambilkan buku saya yang ada di dalam lemari. Nah, apabila kita tambahkan dengan kata tolong, itu akan membuat sebuah kalimat itu menjadi lebih santun. Tolong ambilkan buku saya yang ada di dalam lemari. Kesantunan yang kedua adalah kesantunan pragmatik. Kesantunan pragmatik ini bagaimana maknanya imperatif tetapi dituturkan dengan kalimat yang lain. Misal, dalam kalimat pernyataan atau pertanyaan. Sebagai contoh, kesantunan pragmatik adalah tugas menulis karya ilmiah ini perlu bantuan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalimat tersebut termasuk kalimat pernyataan yang mengandung kata perintah. Nah, sebenarnya materi tentang kesantunan ini tidak bisa dilepaskan dari yang namanya prinsip-prinsip kesantunan, skala kesantunan, dan penyebab ketidaksantunan. Penyebab ketidaksantunan itu yang pertama adalah kritikan secara langsung dengan kata-kata yang kasar. Nah, itu akan membuat satu kalimat tidak santun. Yang kedua, dorongan emosi penutur. Yang ketiga, protektif terhadap pendapat orang lain. Yang keempat, menuduh orang lain dengan memojokkan lawan bicara. Nah, itu tadi kesimpulan dari saya tentang kesantunan berbahasa. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu keterampilan berbicara. Di dalam keterampilan berbicara ini ada 3 hal untuk bisa menjadikan seseorang itu terampil berbicara. Yang pertama adalah kualitas diri. Nah, untuk meningkatkan kualitas diri, kita perlu beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah menciptakan daya tarik atau aura yang paling menarik dari diri kita. Yang kedua adalah fokus kepada pendengar. Bagaimana kita bisa memuaskan pendengar? Karena para pendengar itu berbeda-beda tipenya. Yang pertama,
pendengar yang visual. Apa itu visual? Ialah pendengar yang memperhatikan apa yang terlihat. Nah, saat yang dia lihat itu apa? Yang kedua, pendengar yang logika. Dia yang memperhatikan data apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, pendengar yang menggunakan perasaan untuk memahami materi yang disampaikan, atau yang disebut juga dengan pendengar yang tipikal orang yang emosional. Yang keempat, itu adalah pendengar yang imajinasi. Ia membayangkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh tipe-tipe sebelumnya. Pendengar yang kelima adalah yang penting dia mendengarkan, dia bahagia saat mendengarkan, dia enjoy, dia bersemangat, dan lain-lain. Intinya yang penting dia mendengarkan. Nah, dari tipe-tipe pendengar tadi, seorang pembicara yang ingin meningkatkan kualitas bicaranya sehingga dia bisa menjadi terampil dalam menyampaikan materi, harus memahami kira-kira dengan beberapa karakter yang berbeda. Hal yang ketiga adalah menguasai proses. Untuk meningkatkan kualitas diri, ada hal yang harus diperhatikan, yaitu tentang kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini juga bisa dibangun atau diciptakan dengan 3 hal. Yang pertama adalah persiapan. Contoh dari persiapan ini adalah sebelum kita maju presentasi, kita baca terlebih dahulu materinya. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah berpikir positif. Yang ketiga adalah performance. Nah, performance ini ciptakan penampilan Anda seperti senyum, berbicara dengan semangat, dan lain-lain. Hal yang terakhir atau yang keempat dalam meningkatkan kualitas diri adalah jadilah pribadi yang unik. Selanjutnya, hal yang kedua untuk bisa menjadikan seseorang terampil berbicara adalah kualitas materi. Untuk bisa menciptakan sebuah materi yang berkualitas, ini memerlukan keahlian khusus. Maksudnya, dalam membuat sebuah materi itu, kita harus menyusun dengan benar. Dan apabila kita membuat sebuah materi, kita harus sesuaikan siapa pendengar kita, apakah anak-anak ataukah orang dewasa. Dan hal yang ketiga atau terakhir untuk bisa menjadikan seseorang itu terampil dalam berbicara adalah kualitas cara penyampaian. Di sini maksudnya cara penyampaian kita itu seperti apa, semangat atau tidaknya, senyum atau tidaknya. Jadi kita cara penyampaian sebuah materi itu harus senyum, semangat, supaya para pendengar itu lebih nyaman melihat kita saat presentasi. Baiklah, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu keterampilan membaca. Keterampilan membaca itu sesuatu yang berbeda dari bisa membaca, karena ada teknik-teknik yang harus dilakukan dalam keterampilan membaca. Contohnya seperti membaca puisi dan membaca berita. Nah, 2 contoh dari keterampilan membaca itu berbeda tekniknya. Akan tetapi, yang saya akan bahas di sini adalah membaca kritis. Apa itu membaca kritis? Membaca kritis merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami bacaan secara mendetail dan dapat menganalisis dan mengkritisi hasil bacaan. Sangat berbeda dengan membaca biasa. Apa itu membaca biasa? Membaca biasa merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk membuat kesimpulan atau rangkuman dari isi bacaan. Adapun teknik yang perlu kita lakukan dalam membaca kritis adalah yang disingkat dengan SQ3R. Apa itu SQ3R? S-nya survey, Q-nya question, R yang pertama adalah read, R yang kedua adalah reset, dan R yang ketiga adalah review.
Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam teknik SQ3R adalah yang pertama tadi survei. Survei dilakukan untuk mengetahui isi atau gambaran secara umum bacaan yang akan kita baca atau buku yang akan kita baca. Langkah yang harus dilakukan dalam survei ialah yang pertama membaca judulnya. Kenapa? Karena judul merupakan tema atau ide dari keseluruhan buku. Yang kedua adalah membaca pendahuluan. Kenapa? Karena di dalam pendahuluan ada pendapat si penulis terkait dari buku yang ia tulis. Yang ketiga adalah membaca heading yang dicetak tebal, yaitu sub-sub judul yang ada di dalam bacaan. Kemudian, baca kalimat pertama yang ada di bawah heading, judul tiap peta. Yang keempat adalah baca pertanyaan-pertanyaan yang ada di akhir bab atau akhir buku. Karena pertanyaan ini akan memancing kepada jawaban yang merupakan intisari-intisari dari bahan bacaan. Yang kedua, dari SQ3R adalah question. Question, pada saat kita membaca, lakukanlah sejumlah pertanyaan-pertanyaan. Langkah mudahnya, buatlah pertanyaan dari heading yang dicetak tebal tadi, dengan menambahkan kalimat apa, bagaimana, di mana, kapan, dan lain-lain. Contoh kalimat yang bercetak tebal itu pengertian dari kalimat efektif. Kita tinggal menambahkan apakah kalimat efektif itu, bagaimanakah kalimat efektif itu, dan lain-lain. Yang ketiga, dari SQ3R adalah read. Read merupakan kegiatan membaca, yang mana membacanya ini langsung dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ia lakukan tadi. Maksudnya, membacanya ini yaitu mencari jawaban atas pertanyaan yang ia lakukan tadi. Yang keempat dalam SQ3R tadi ialah riset. Riset dilakukan setelah selesai tadi membuat pertanyaan dan mencari jawaban telah selesai dalam satu bab, maka stop. Si pembaca mengecek kembali apakah semua pertanyaan yang ia ajukan tadi ada jawabannya di dalam yang ia baca. Apabila belum, maka lakukan kembali membaca ke bagian awal. Setelah selesai, maka lakukanlah mengetes daya ingat. Yang kelima atau yang terakhir dalam SQ3R adalah review. Review merupakan kegiatan mengembalikan bacaan kita dari awal sampai akhir. Apakah benar-benar sudah dibaca dan ditemukan jawaban. Lalu kita lakukan analisis atau kritik terhadap isi yang kita baca. Setelah melakukan SQ3R, langkah selanjutnya yang dapat dilakukan si pembaca ialah menganalisis isi bacaan yang sudah dibaca. Dalam kegiatan ini diharapkan kepada si pembaca atau mahasiswa tidak mudah percaya terhadap apa yang dituliskan oleh si penulis. Namun, yang dapat dilakukan adalah mencari fakta-fakta atau data-data sehingga dapat mengimbangi tulisan yang disajikan oleh penulis. Si pembaca juga perlu bersikap tidak mudah percaya dengan informasi-informasi yang disajikan dalam bacaan atau tulisan. Nah, membaca kritis ini juga berkaitan dengan namanya sintesis. Apa itu sintesis? Secara singkatnya, saya mengartikan sintesis adalah memiliki pendapat lain dari bahan yang ia baca. Materi yang keempat atau materi yang terakhir adalah keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak dapat dikatakan keterampilan sentral dari 4 keterampilan yang lainnya, seperti menulis, membaca, dan berbicara. Dengan menjadi seorang penyimak yang baik, biasanya akan menjadikan dia sebagai penulis yang baik, akan menjadikan dia sebagai pembaca yang baik, dan akan menjadikan dia sebagai pembicara yang baik pula. Karena yang namanya menyimak adalah kegiatan pikiran. Jadi yang namanya kegiatan pikiran bukan hanya sekedar melihat saja atau mendengar saja. Ada proses berpikir dan menganalisis di sana. Dalam proses menyimak, ada 5 tahapan yang harus dilalui oleh seorang penyimak yang baik. Yang pertama adalah mendengarkan, yang kedua adalah memahami, yang ketiga adalah menginterpretasi atau menafsirkan,
Yang keempat adalah menilai, dan yang kelima adalah memberikan respon atau menanggapi. Kita masuk kepada tahapan yang pertama, ialah mendengarkan. Mendengarkan di sini adalah berfokus kepada satu suara. Yang namanya berfokus itu, kalian bagaimana caranya mengabaikan suara-suara lain, baik itu motor, TV, cicak, dan lain-lain. Intinya, kata kunci tahapan pertama ini adalah fokus. Tahapan yang kedua adalah memahami. Maksudnya di sini adalah si penyimak itu mengartikan setiap kata yang didengar atau yang tadi disimak. Penyimak berusaha memahami setiap arti dari kata-kata atau kalimat yang diucapkan atau yang didengar. Jadi, kata kunci dari memahami ini ialah arti. Yang ketiga ialah menginterpretasi. Ini kaitannya memberikan makna dari apa yang ada pada setiap kalimat atau kata yang didengarkan. Maksudnya, makna yang berkaitan dengan segala hal yang melatar belakangi baik itu kalimat, ucapan, ataupun tuturan. Misal dipahami dari ekspresi wajahnya, nada suaranya, dari latar belakang pendidikannya, atau hal lainnya. Menginterpretasi ini sama artinya dengan penafsiran, menafsirkan, atau memaknai lebih dalam atau lebih jauh. Kata kunci dari menginterpretasi ini adalah menafsirkan. Yang keempat adalah menilai. Pada bagian menilai ini, si penyimak mengevaluasi pendapat orang yang tadi ia simak. Jadi, penyimak menilai baik itu keunggulan, kelemahan, kekurangan, atau kelebihan apa yang tadi ia simak. Kata kunci dari menilai ini ialah mengevaluasi. Tahapan yang kelima atau yang terakhir adalah memberikan respon atau menanggapi. Jadi, respon apa yang akan dikeluarkan itu bergantung dari proses-proses yang tadi sudah disebutkan. Maksudnya, memberikan respon atas apa yang sudah disimpulkan. Kata kunci dari memberikan respon atau menanggapi ini adalah memberikan respon. Jadi, yang namanya menyimak ini merupakan sesuatu yang penting sekali untuk dipahami. Jangan sampai karena salah menyimak, akhirnya gagal paham, sehingga ketika memberikan respon itu tidak nyambung. Baiklah, itu tadi adalah 4 materi yang saya simpulkan, yaitu kesantunan berbahasa, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menyimak. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.